Udin duduk di kelas 4 SD, dan ketika sedang mengikuti pelajaran, ia melihat keluar jendela dan melihat dua anjing sedang kawin di halaman sekolah. Udin pun melompat dan berteriak, "Hei, teman-teman! Lihat itu!" Ibu guru segera berlari ke jendela dan menutup tirai jendela kelas. Seorang gadis kecil di barisan depan berkata, "Guru, apa yang anjing itu sedang lakukan?" Guru mengatakan bahwa anjing di atas patah kaki depannya, dan anjing di bagian bawah itu membantu dia pulang. Udin kemudian berkata, "Bu guru, bukankah itu seperti kehidupan? Anda mencoba untuk membantu seseorang keluar dan akhirnya malah ditusuk dari belakang." Udin bangun kesiangan setelah semalaman nonton bola. Dia pun berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Di perjalanan, Udin baru ingat bahwa dia belum mengerjakan PR matematika. Saat Udin tiba di kelasnya, pelajaran matematika baru saja dimulai. "Udin, kenapa kamu terlambat?" tegur bu guru dengan nada tinggi. "Maaf bu. Saya ditodong seorang pria di perjalanan," jawab Udin. "Oh kamu nggak apa-apa kan tapi Udin," kata bu guru dengan suara yang melunak. "Apa yang diambil penodong itu?" "Uang jajanmu ya?" tanyanya. "Nggak apa-apa bu. Uang jajan saya juga masih utuh. Penodong itu cuma mengambil buku PR matematika saya." Di sekolah bu guru bertanya pada Udin. "Udin, coba kamu jawab, siapa itu Thomas Alva Edison?" "Gak tahu bu." "Udin, kamu ini gimana sih? Gak belajar ya?" "Belajar kok bu." "Bu guru tahu gak siapa itu Joko Susilo-Moyo?" "Gak tahu." "Emang siapa dia?" "Tukang tambal ban di samping rumah saya." "Ya itulah bu, kita kan punya kenalan masing-masing." Ayahnya Udin mendatangi guru matematika sekolah dasar tempat anaknya menimba ilmu. Kepada guru itu, dia bertanya soal hasil ujian anaknya karena sudah diulang 3 kali tetapi belum juga lulus. "Bagaimana mau bisa lulus pak? Anak bapak itu berat sekali," ujar pak guru. Karena penasaran ayah Udin meminta buktinya. "Coba lihat ini. 7 kali 5 sama dengan 34, kata guru. "Ya ampun pak guru," kata ayah Udin, "masa begitu saja harus gagal sih? Itu kan cuma kurang 1. Karena terlambat datang ke sekolah, Yono, Joko, dan Udin ditanyai sama bu gurunya. "Yono coba kamu sebutkan benda apa yang biasanya diemut?" "Permen bu." "Ya kamu benar. Kamu Joko, coba kamu sebutkan benda apa yang biasa diemut?" "Pensil bu, nih buktinya aku emut pensil terus bu." Bu guru pun tersenyum sinis. "Kalau kamu Udin, coba kamu sebutkan benda apa yang biasa diemut?" "Lampu bu guru." "Kok lampu bisa diemut?" "Iya bu, semalam aku dengar ibuku bilang sama bapak gini, pak lampunya dimatiin ya biar nanti bisa ibu emut." "Mama, dari mana sih datangnya seorang bayi?" tanya si kecil Soimah pada ibunya. "Burung bangau yang bawa nak," jawab ibunya sekenanya. "Mama, siapa yang menjaga rumah kita dari perampok?" tanya Soimah lagi. "Polisi sayang," lagi-lagi sang ibu menjawab sekenanya. "Terus kalau rumah kita kebakaran siapa yang bakal nyelamatin kita?" tanya Soimah lagi. "Pemadam kebakaran dong," jawab ibunya sambil tersenyum. "Mama, nanya lagi ya. Dari mana sih kita dapat makan?" tanya Soimah sambil kecut seperti mengharap sebuah jawaban tertentu. "Pak Tani," jawab ibu. "Mama," gumam Soimah penuh keraguan. "Ya sayang. Kalau gitu, Papa buat apa sih sebenarnya?" Udin adalah anak kampung yang diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di kotanya. Sejak dia berjalan dari area kampus hingga masuk kelas, Udin bicara dalam hatinya, "Kenapa ya orang-orang ini melihatku sambil senyum-senyum?" Saat pelajaran mata kuliah pertama dimulai, Udin dipanggil oleh dosennya. "Hei, kau yang duduk di depan, kemari." "Baik pak," kata Udin sedikit gugup. "Kamu tahu sekarang di sini sebagai apa?" "Saya mengerti pak, di sini saya sebagai mahasiswa." "Kalau kamu mengerti, kenapa kamu masih pakai seragam SMA? Atau kamu tidak punya pakaian yang lain?" "Bukan begitu pak, saya pakai seragam SMA karena seragam dari kampus belum dibagikan pak."
Di sebuah sekolah menengah umum, seorang guru ingin mendemonstrasikan kepada murid-muridnya pengaruh buruk dari alkohol pada manusia. Ia mengambil 2 buah gelas. Satu diisinya dengan air putih dan lainnya dengan alkohol. Kemudian, dimasukkannya juga seekor cacing. Ternyata, cacing yang dimasukkan ke dalam gelas berisi alkohol, langsung kejang dan mati. Udin, tanya guru, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari presentasi ini? Kalau kita minum alkohol, kita tidak akan cacingan, Bu. Seorang pendeta tiba di suatu kota kecil untuk melakukan suatu pelayanan di sana. Ia perlu mengeposkan sebuah surat, maka ketika ia melihat si kecil Udin, ia bertanya pada anak itu di mana kantor pos. Setelah anak itu menunjukkannya, pendeta itu menyatakan terima kasih dan berkata, kalau kamu dapat datang ke gereja sore ini, kamu akan mendengarkan aku memberitahukan pada semua orang jalan menuju sorga. Udin pun menjawab dengan santai, bagaimana Bapak tahu jalan ke sorga, sedang jalan ke kantor pos pun tidak tahu. Suatu hari, Udin dan Soimah kedatangan teman lama mereka semasa sekolah yang baru pulang dari luar negeri. Sesudah seharian mengobrol temannya pun pulang, Udin berkata kepada Soimah, teman kita Lastri sesudah pergi ke luar negeri selama beberapa tahun sama sekali telah berubah, ia kalau berbicara, tangannya sering-sering bergerak layaknya orang sedang menari saja, nampaknya ia telah terpengaruh oleh bahasa dan kebudayaan asing. Dengan menggeleng-gelengkan kepala, Soimah berkata, ini tak ada sangkut pautnya dengan bahasa dan kebudayaan sayang. Masa kamu tak memperhatikan cincin berlian ukuran besar yang dikenakan di jari tangannya itu? 3 anak laki-laki bermain di luar ketika hari mulai gelap, ketika salah satu dari mereka melihat lampu di dalam jendela yang terbuka sedikit. Udin mengatakan pada Joko dan Yono, mari kita mengintip. Mereka mengintip melalui jendela dan melihat seorang wanita cantik membuka baju. Tiba-tiba, Joko melarikan diri dan anak-anak yang lain tidak dapat menemukannya. Keesokan harinya, Udin dan Yono melihat Joko dan bertanya, kenapa kau lari, kamu ini homo atau ada apa? Joko menjawab, tidak. Ibuku mengatakan kepadaku bahwa jika aku melakukan sesuatu yang nakal, mengatakan kata-kata nakal atau bahkan melihat sesuatu yang nakal, Tuhan akan mengubahku menjadi batu. Nah, ketika aku melihat di jendela tadi malam, aku mulai merasa ada yang mengeras di dalam celana, jadi aku langsung lari. Udin membeli sebuah helm di toko, ia bersikukuh hendak membeli helm yang mutunya paling top. Pemilik toko berkata memujinya, kamu tak salah. Menjaga keamanan diri benar-benar sangat penting. Udin pun berkata, sudah tentu Don, aku sampai sekarang sudah menghabiskan uang lebih dari 1 miliar rupiah di kepalaku, maka aku harus sangat berhati-hati. Pemilik toko merasa terkejut dan menanya, apakah kepalamu pernah mengalami cedera berat? Tidak, kata Udin, aku baru menyelesaikan kuliah doktor. Hari itu, guru fisika di sebuah sekolah menengah khusus putri mohon cuti sakit. Para siswi pada menerka siapa yang akan mengajar sebagai pengganti guru yang tak masuk itu. Pada waktu jam belajar fisika, datang seorang guru lelaki muda yang sangat ganteng. Maka itu, seorang siswi berkata dengan nada menggoda, Pak Guru, pada jam pelajaran ini, bolehkah kita tak usah belajar? Gimana kalau kita main beberapa permainan yang merangsang? Sesudah diam sejenak, Pak Guru berkata, baiklah. Yuk, segera tutup semua buku pelajaran kalian. Mari kita sekarang melakukan ujian. Udin kecil duduk di kelas pada suatu pengenalan seks untuk anak-anak dan remaja, ketika guru membuat gambar kemaluan laki-laki di papan. Apakah ada yang tahu apa ini? Dia bertanya. Udin mengangkat tangannya dan berkata, tentu, ayah saya memiliki 2. 2, guru kaget bertanya. Ya. Dia memiliki yang kecil untuk buang air kecil, dan menggantinya dengan yang besar ketika dia gunakan untuk menyikat gigi ibu saya. Dalam pelajaran di TK, Bu Guru mengenalkan jenis-jenis pekerjaan orang. Kemudian setiap anak diminta menyebutkan pekerjaan ibunya masing-masing. Soimah menjawab, mamaku guru SMA. Joko juga menjawab, mamaku punya toko. Udin pun tak mau kalah, mamaku seorang pelacur. Jawaban Udin membuat Bu Guru kaget gak karuan.
Langsung saja Udin disuruh menghadap Bapak Kepala Sekolah. Sekitar 15 menit kemudian, Udin kembali ke kelas sambil tersenyum-senyum membawa apel di tangannya. Apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah padamu Udin? Setiap pekerjaan adalah mulia dan punya sumbangan pada ekonomi. Kemudian beliau minta nomor HP Mama, setelah itu ngasih apel. Seorang profesor yang sombong dan seorang petani duduk hadap-berhadapan di atas gerbong kereta api. Profesor bertanya pada petani. Aku adalah profesor lulusan Harvard, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan, jika kamu tak bisa menjawab, maka kamu harus membayar 100.000 kepadaku. Kemudian kamu juga mengajukan sebuah pertanyaan, kalau aku sampai tak bisa menjawab, maka aku akan memberi 1 juta kepadamu, bagaimana? Petani itu pun setuju. Profesor berkata, tahukah kamu jarak antara bulan dengan bumi berapa jauh? Petani tak bisa menjawab, maka ia memberi 100.000 kepada profesor itu. Kemudian petani berkata, saat naik gunung kakinya 3 ekor, dan saat turun gunung kakinya 4 ekor, itu binatang apa? Silahkan jawab. Sekalipun sudah berkali-kali berusaha memutar otak untuk menemukan jawabannya, tetapi sang profesor tetap bingung dan tak berdaya, maka akhirnya ia terpaksa menyerahkan 1 juta kepada petani itu. Sesudah menerima uang itu, si petani siap-siap untuk pergi tidur. Profesor langsung bertanya lagi, hei, kamu katakan jawabannya, itu binatang apa? Petani itu kemudian memberi profesor itu 100.000 dan berkata, aku juga tidak tahu. Si kecil Udin sedang lewat kamar ayahnya ketika dia mendengar suara berisik. Kebetulan pintunya nggak dikunci, lalu Udin masuk dan melihat ayahnya sedang bergerak-gerak di atas mamanya. Dengan lugunya Udin mendekat dan melompat ke punggung ayahnya, Udin mau ikut main kuda-kudaannya. Ayahnya sangat kaget, tapi karena berpikir Udin belum mengerti apa-apa, dia teruskan saja menggoyang istrinya sambil Udin menunggangi punggungnya. Tidak berapa lama kemudian istrinya mulai mengerang dan makin lama erangannya makin keras, Udin pun berkata, ayo ayah pegangan yang kuat. Kalau mama udah begini biasanya Om Joko sama Udin akan terlonjak-lonjak. Dini hari, melihat suaminya Udin tangannya membawa segulung kertas perekat plastik, Soimah segera bertanya, kamu membawa kertas perekat itu buat apa? Ini mama, barusan aku pergi membeli sarapan, pemilik warung memberi kembalian selembar uang kertas 10.000 kepadaku, ternyata di bagian atas uang itu terlihat sebuah robekan yang agak panjang, maka aku segera pergi membeli segulung kertas perekat, maksudku robekan itu akan kutambal nanti. Oh begitu, apakah sudah kamu tambal dengan baik? Udin dengan muka sedih berkata, saat membeli kertas perekat. Uang itu telah kupakai untuk membayar, sekarang aku sendiri juga tak tahu apa gunanya kertas perekat ini. Begitu pulang dari sekolah, Udin merangkul sang kakek sambil menangis terseduh-seduh, hari ini di sekolahan aku telah membuat kesulitan besar. Sebentar lagi ada orang akan datang ke rumah memukul diriku. Sang kakek pun bertanya, siapakah yang begitu berani datang kemari memukul cucuku? Karena bapak orang itu adalah seorang polisi. Sang kakek dengan marah berkata, aku sendiri dulu juga adalah seorang polisi. Kamu jangan takut. Lihatlah diriku bagaimana meringkusnya nanti. Kalau begitu baiklah, orang itu adalah anak kakek sendiri. Sebentar lagi ia akan pulang. Kakek jangan segan-segan meringkusnya, oke kek? Ibu guru memperhatikan bahwa akhir-akhir ini si kecil Udin menurun prestasinya. Suatu hari seusai jam sekolah dia pun mengajan Udin bicara. Ibu perhatikan akhir-akhir ini nilaimu menurun. Ada apa? Si kecil Udin menjawab, saya lagi jatuh cinta Bu Guru. Sama siapa? Sama Bu Guru, jawabnya dengan wajah memerah. Bu Guru sangat cantik-cantik. Bu Guru sudah tidak asing dengan sikap murid semacam ini. Dia pun menjawab dengan lembut, Udin, kamu tahu itu nggak mungkin kan? Memang ibu sendiri suatu saat akan punya suami, tapi ibu tidak menginginkan seorang anak kecil. Oh, soal itu ibu nggak usah khawatir, sahut Udin dengan nada mantap, saya akan pakai kondom. Seorang anak berusia 9 tahun bernama Udin baru saja mendapat pelajaran agama Islam tentang surga di telapak kaki ibu. Udin terlihat tampak bingung dengan pelajaran tersebut. Ketika sampai rumah Udin bertanya pada ibunya.
Bu, kenapa si surga berada di telapak kaki ibu? Karena kalau di antara kaki ibu, itu surga bapakmu nak. Ayah Udin yang sudah sangat kesal dengan kelakuan anaknya, Udin memanggil anaknya dan memarahinya, aku sungguh malu punya anak yang gak berguna seperti kamu. Sudah gede kerjanya cuma malas-malasan dan bikin onar saja. Kamu contohlah kakekmu Jenderal Joko, pada waktu dia seumuranmu sekarang, ia sudah menjadi komandan kompi yang mampu memimpin satu kompi. Tetapi ayah juga jangan salah loh, jawab Udin. Kakek pada waktu seumur ayah sekarang, ia sudah menjadi jenderal bintang 5 yang mampu mengomando lebih dari 1.000 orang. Udin, siswa kelas 6 SD sedang mengikuti ujian tengah semester. Ia melihat sebuah soal esai di kertas ujian sebagai berikut, coba sebutkan 4 macam kegunaan mengasup ASI. Udin dengan cepat menulis 3 jawaban tentang kegunaan ASI. 1. Tak usah dipanasi dulu. 2. Mudah dibawa kemana-mana. 3. Relatif bersih. Kemudian untuk jawaban yang keempat, jalan pikirannya tiba-tiba tersendat. Sesudah dipertimbangkan bolak-balik dengan cermat, ia akhirnya sadar, maka ia segera menulis jawaban keempat. Wadahnya nampak sungguh indah dan enak untuk dinikmati. Udin adalah siswa SD kelas 6. Selain juara di kelasnya, dia cukup ganteng juga. Dia punya satu teman sekolah namanya Soimah yang cantik dan manis. Singkat cerita, Udin jatuh hati pada Soimah, ternyata Soimah juga suka dengan Udin. Suatu hari, mereka berbicara masalah perasaannya. Soimah, kamu tahu aku suka kepadamu kan? Sayang kita masih kecil, bila nanti kita udah dewasa kita menikah yuk. Dengan wajah yang merah merona Soimah pun menjawab, Din, bukannya aku menolak, aku sih mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, bahkan papa menikah dengan mama. Kamu kan bukan kerabat aku Din, jadi kita gak akan bisa menikah kelak. Soimah membawa adik sepupunya yang berumur 3 tahun pergi berjalan-jalan di mall. Saat hendak ke toilet, karena khawatir adik sepupunya yang masih kecil ini diculik oleh orang jahat, maka ia ingin mengajaknya sama-sama masuk ke toilet wanita. Namun adiknya menolaknya, bahkan dengan suara kekanak-kanakan berkata, Kak, ibuku mengatakan aku adalah anak laki-laki. Karena Soimah sudah sangat kebelet dan hampir tak dapat menahan diri lagi, maka dengan tak sabar, tiba-tiba nyeletuk sepatah kata dari mulutnya. Ayo cepat masuk. Kelak sesudah dewasa, kamu tentu takkan ada kesempatan masuk lagi.